Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa ashabul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita sepekan sekali setiap malam Jumat untuk mengkaji kajian tentang permasalahan Islam, untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kita dalam kehidupan ini. Kita kembali bagaimana Islam memberikan solusinya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang peran keluarga dalam tumbuh kembang anak di era digital. Kenapa pada malam hari ini kita bahas ini? Karena penting sekali, khususnya para bapak semua, bapak ibu, para kakek dan nenek yang diamanahi untuk menjaga anak-anak. Karena banyak sekali sekarang dampak dari ketidakperhatian kita terhadap pola didik anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya. Akhirnya anak-anak kita ini dalam fase pertumbuhannya, saat dia remaja itu gagal dalam perilakunya, tidak memiliki akhlak, masuk dalam pergaulan bebas, seks bebas, kriminalitas, perampokan, narkoba, dan perbuatan buruk-buruk yang lainnya di dalam kehidupan kita, yang mana kita disuguhi atau diberikan soal berita di dalam keseharian kita dalam beberapa pekan ini, kasus tentang mutilasi anak perempuan, dan banyak di beberapa tempat, anak remaja pacaran, hamil, kemudian dimutilasi sama pacarnya, dan bahkan juga ada juga oknum polisi pacaran, nggak mau digugurkan, akhirnya pacarnya bunuh diri. Artinya kasus kegagalan remaja saat ini itu sangat memprihatinkan. Terlebih lagi beberapa pekan yang lalu di Jawa Barat itu ada 100 siswi SMP, ini masih SMP, hamil di luar, hamil. Yang namanya anak SMP hamil, wah ini suatu musibah. Artinya pentingnya kita sebagai orang tua, para wali-wali, untuk memperhatikan pola didik anak kita atau cucu kita, agar tumbuh kembang anak kita ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah api. Artinya kita sebagai seorang beriman, ketika kita sudah memiliki kepribadian bagus, pola sikap yang bagus, pola pikir yang bagus, perilaku kita yang baik, nah kita juga harus memperhatikan anak kita. Jangan sampai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lalai dalam membinanya. Remaja SMP saat ini sangat memprihatinkan. Dari sisi pergaulannya sangat benar-benar sangat memperhatikan kita semua. Dari sisi pergaulannya, sisinya pergaulan seks bebas, ini sudah menjamur di anak SMP, karena harus informasi yang sangat cepat sekali. Kemudian tindak kekerasan, dari SMP SMA. Baru-baru ini yang viral, anak SMA mengkeroyok ataupun rame-rame memukuli gurunya di dalam kelas. Ini viral. Ini sudah suatu kemunduran dalam dunia pendidikan. Moral remaja anak muslim saat ini rusak. Saya dibayangkan
anak sekolah SMA, gurunya dikeroyok, dipukuli, ya. Itu yang tersorting, ya, yang ketahuan, yang dipublish, ya. Kemudian juga bagaimana kenakalan remaja tadi, seks bebas itu sudah benar-benar sangat memprihatinkan, ya. Kemudian juga balap-balapan, ya. Ini sangat berapa sering kejadian anak remaja SMP balap-balap, laju-laju, ya. Akhirnya nabrak, kecelakaan. Akhirnya yang rugi siapa? Di samping keluarganya, orang lain juga rugi karena dia ditabrak mobilnya atau jadi korban tabrak. Dua-duanya jadi rugi, terutama ya orang lain akan merugikan orang lain, ya. Terutama yang punya anak. Ya alhamdulillah seperti di Samarinda itu ada aturan baru sekarang. Jadi anak SMP, SMA juga kalau nggak salah ya, itu tidak dibolehkan bawa motor. Sekarang sudah tidak dibolehkan. Ya itu berita yang saya dapat beberapa pekan lalu. Karena memang seringnya terjadi kecelakaan anak-anak SMP, ya, SMP SMA akhirnya meninggal. Kalau tidak meninggal cacat. Ya. Ini peran kita semua para orang tua, terutama untuk memperhatikan tentang masalah ini. Ya. Nah pada malam hari ini kita akan membahas peran keluarga dalam tumbuh kembang anak di era digital, ya. Karena memang era digital ini, ya, hampir sudah tidak bisa kita elakkan, ya. Handphone, ya, multimedia, televisi, internet, ini sudah jadi bagian dalam kehidupan, ya. Mau kita elakkan juga tidak bisa, maksudnya benar-benar. Tinggal kita bisa mengoptimalkannya, mengontrolnya, ya. Bagaimana agar penggunaan digital ini benar-benar pada tempatnya sesuai, ya. Dan kemudian kita akan membahas problematika pengasuhan dalam pendidikan di era digital ini, ya. Kemudian di mana peran keluarga dalam masalah era digital ini, ya. Karena era digital ini sangat mempengaruhi generasi saat ini, ya. Kalau generasi bapak-bapak semua itu tidak masuk era digital, tidak sampai zamannya, bukan zamannya dulu. Dulu handphone saja susah, ya kan? Televisi aja susah. Rata-rata televisi dulu kan masih warna hitam putih, yang warna aja susah. Kemudian untuk nonton TV juga jarang. Ada beberapa orang saja yang nyambung parabola, ya. Tidak seperti zaman sekarang. Ya. Era digital ini tidak terelakkan sekali, ya. Benar-benar di desa, ya, di kota yang lebih-lebih dimanapun juga, tanpa ada batas, ya. Semua dapat dengan mudah mengakses yang namanya digital, handphone, laptop, televisi, internet, ya. Ini sangat luar biasa. Nah, pada awal tahun 2023 pengguna data internet atau penetrasi internet di Indonesia itu ada 212 juta, setara dengan 77% populasi, ya. Ini tahun 2023 setelah COVID, ya. Jadi setelah COVID itu penggunaan gadget itu sangat luar biasa, ya. Bahkan nenek-nenek, kakek-kakek pun juga sudah menggunakan gadget. Yang salahnya lagi, yang jadi tidak terkontrol adalah dalam mendidik anak atau cucu kadang. Zaman sekarang itu kan banyak, misalnya anak kita sibuk kerja kantor luar kota, jadi dititipkan ke neneknya, kakeknya. Makanya kakek nenek saat ini juga harus tahu, jangan sampai plus tidak mengontrol memberikan gadget kepada cucunya. Nah, ini dampaknya juga banyak, bisa mengganggu pertumbuhan otak. Jadi gadget itu juga bisa merusak perkembangan otak anak, ya, banyak efeknya. Nah di tahun 2023, Januari 2023, ya, itu mencapai lebih tinggi tadi, ya, daripada 229 juta. Peningkatannya sangat cepat sekali, ya. Makanya zaman sekarang dikatakan era generasi Z, ya. Jadi kalau zaman dulu, ya, zaman mungkin kakek-kakek sekarang, ya, itu namanya adalah baby boomer, ya. Nah, itu yang lahir kurang lebih dari tahun 1944 sampai 1964, ya. Ini zamannya baby boomer, ya. Kemudian muncul generasi X, ya. Itu lahirnya kurang lebih 1969 sampai 1979. Ini sudah mulai, ya,
Kemudian ada generasi milenial. Kalau generasi milenial itu lahirnya kurang lebih tahun 1980 sampai 1994. Ini sudah mulai teknologi, sudah mulai masuk. Yang masuk kala itu pager, mulai masuk pager. Kalau kemana-mana zaman dulu kan kalau ada pager itu keren. Padahal cuma SMS, beberapa kata aja pager itu, bunyinya wah kemana-mana. Nah kemudian sekarang ini generasi Z, ya, yang umuran kisaran tahun 1996 sampai tahun sekarang. Ya. Ini generasi Z. Ya. Nah generasi Z inilah saat ini ya, yang sangat ya, hidup dipengaruhi yang namanya gadget. Ya. Hampir semua kehidupannya itu dengan gadget. Bahkan beberapa orang tua zaman sekarang, anaknya masih di dalam kandungan saja itu sudah dikenalkan dengan gadget. Dalam artian apa? Dibuatkan akun sosial media. Ya, jadi ketika hamil sekian itu difoto, ketika ke dokter difoto, diupload di Facebook, dikasih nama calon anaknya tadi, namanya si Fulan, dibuatkan akun Facebooknya. Jadi untuk histori dia, perkembangan anaknya dimasukkan di Facebook, ketahuan semua. Ya. Jadi pas lahir ya sama, dididik juga dengan HP, gadget, ya, tanpa dikontrol, ya, semua diberikan, ya, padahal efeknya sangat bahaya sekali. Kemudian juga tidak sedikit juga anak-anak sekarang ya, di tempat tidur pun juga masih main HP. Ya, makanya dari sisi kesehatan pun banyak anak-anak yang tanda petik matanya masih kecil sudah rabun, sudah susah melihat. Karena pancaran sinar HP itu udah dekat sekali. Makanya zaman dulu sama zaman sekarang, anak-anak sekarang itu berbeda. Rata-rata udah pakai kacamata tebal. Kalau enggak pakai kacamata itu susah. Ya, kalau zaman dulu kan masih bagus, sudah tua pun matanya masih bagus. Karena enggak terlalu terpancar yang namanya televisi, handphone. Ya. Kalau zaman sekarang ya masih SD, masih kecil, sebelum SD pun juga sudah main HP. Ya. Dan banyak juga yang kita pernah sempat lihat mungkin di berita-berita, masih kecil sudah tanda petik sudah tidak menyadarkan diri, tidak sadar tentang dirinya, kayak ada penyakit-penyakit aneh. Ya. Karena otaknya rusak. Ya, kita bisa bayangkan 24 jam bangun tidur, mau makan, main HP. Semua aktivitasnya itu dengan HP. Ya. Padahal namanya anak itu harus diajarkan secara langsung, secara offline. Ya. Jangan diajarkan selalu dengan HP saja. Kayak misalnya diajarin bermain-main, lari-lari di jalan, di depan rumah, ya. Langsung menginjak tanah, menginjak rumput, ya, lari-lari di depan taman. Ya. Bukan menonton film-film atau video-video anak-anak yang lagi main-main. Ya. Jadi anak-anak yang main-main dinonton, itu dia senang. Tetapi dia tidak gerak, tidak ada aktivitasnya. Dia hanya lihat orang main gerak. Ya, padahal harusnya anak-anak itu yang gerak, berlari, ya, lari-lari, ya, mau main motor apa segala macam. Nah itu tidak ada masalah. Nah, yang jadi problematika kita saat ini adalah terjadinya salah pengasuhan dan dalam pendidikan era digital saat ini. Ya. Nah, yang pertama juga yang harus diperhatikan, orang tua gaptek di tengah transformasi digital, ditambah semangat penjagaan kurang. Ya. Jadi orang tua sekarang itu kan, ya tadi saya katakan banyak anak-anak yang zaman sekarang itu kan dititipkan ke kakek neneknya. Kakek nenek ini tidak tahu namanya dunia medsos, HP, jarang yang tahu kadang. Ya. Kadang dikasih saja kepada anak, dibukakan apa segala macam, sehingga blast tanpa ada kontrol. Ya. Padahal HP itu tidak boleh selalu anak-anak, harus dikontrol, bahaya sekali. Ya. Tadi saya bilang pertumbuhan otak anak itu terganggu, ya, karena main HP. Ya, tidak boleh. Makanya kalau di Australia ini penting harus diingat. Di Australia itu sudah ada aturannya. Dari tingkat pra sekolah sampai SMA itu tidak boleh pegang HP.
Ya. Kalau pegang HP, kalau dikurskan ke Indonesia, ke rupiah, itu dendanya 250 juta. Bisa dibayangkan, ya. Karena negara sana sadar, dia paham betul betapa bahayanya gadget ini untuk generasi mereka. Karena yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan ya generasi saat ini. Ya. Ketika kita sudah tidak ada, generasi saat inilah yang menjadi penentu bagaimana arus sosial masyarakat negara ini jalannya seperti apa, ya generasi saat ini. Makanya sejak saat ini generasi itu harus disiapkan, ya, tidak asal ngalir saja, tidak ada anak yang kemudian ngalir aja mengikuti arus sosial, ya. Ini tidak boleh, bahaya. Mengikuti arus tren modern, ya, bahaya. Karena arus tren modern itu banyak sekali aspek-aspek yang berbahaya untuk perkembangan anak yang tidak boleh dicontoh, ya. Makanya orang tua sekarang juga harus tahu tentang namanya teknologi, transformasi digital. Paling tidak cari tahu, belajar, ya. Karena dalam pengasuhan yang saat ini ada tren perubahan, ya. Nah, itu penting sekali, ya. Terlebih lagi ketika mendapatkan amanah mendidik anak tadi, menjaga anak, lebih utama itu jangan diberi HP, ajak bermain, ya. Kalau zaman dulu kan masih main kuda-kudaan sama anaknya, ya, sama cucunya, lari-larian, bercanda, ya. Kemudian ajak jalan, main-mainan apapun juga. Karena kalau fokus anak-anak semua kepada gadget, ya, dampak perkembangannya itu sangat luar biasa berpengaruh, ya. Jadi emosi anak itu tidak bisa dikontrol, ya. Jadi emosinya tidak bisa terkontrol. Kemudian anak itu cenderung tidak peduli sosial. Anak itu tidak cenderung peduli sosial, tidak cenderung peduli bermasyarakat, ya, bersahabat, itu kurang. Karena dia hidup dengan dirinya sendiri, dengan HP tadi, ya. Makanya harus diperhatikan, ya, dikontrol, ya. Kemudian tidak boleh dibiarkan begitu saja, ya. Karena ketidakpahaman tadilah orang tua membiarkan, ya, membiarkan anaknya main HP, ya, tanpa tahu dampaknya, ya. Padahal generasi saat ini banyak rusak itu karena kecanduan gadget, game, ya. Dampaknya apa di dalam gadget itu saat ini? Game-game online itu banyak sekali iklan-iklan yang langsung menghubungkan dengan sesuatu yang merusak. Misalnya judi online, misalnya pornografi, ya. Dan ini menjadi implikasi pola pikirnya, pola perilakunya ke depan, ya, bahaya sekali, ya. Kenapa harus diulang-ulang, terus diingatkan, ya? Karena memang begini, ya, generasi saat ini sangat prihatin kita, ya. Harus diingatkan lagi bahwa orang tua benar-benar mengontrol, ya, mengontrol penggunaan HP, handphone itu sendiri, ya. Karena kalau anak kalau sudah main HP itu sudah lupa waktu, 6 jam main HP saja, ya. Sampai udah banyak gitu, ya. Ini kejadian, udah sering, ya, sudah disampaikan tidak boleh main HP sambil ngecas, ya. Sudah banyak kejadian akhirnya meledak HP-nya karena panasan, ya. Kemudian dampaknya ketika meledak HP-nya kena stroke, meninggal, ya, meninggal di tempat anaknya, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Anak itu harus diajak bermain, ya, diajak jalan, bercanda, ngobrol, ya. Diberikan tugas-tugas yang mampu memberi inovasi dia, ya. Adapun kalau misalnya mau diberikan gadget, ya boleh, ya, tidak ada masalah. Tetapi yang cara positif, tidak boleh yang negatif. Yang negatif tidak boleh, ya. Karena misalnya game itu warning, tidak boleh diberi game online. Adapun kalau misalnya karena kita kesibukan untuk menjaga anak, bisa saja misalnya dikasih game yang edukatif, tapi tidak tersambung dengan namanya online. Kan ada game bisa yang sudah diinstal, misalnya dipilih yang edukatif, yang mendidik, tapi paketnya dihapus, dinonaktifkan, jangan dikasih tahu. Kalau misalnya
ada sesuatu yang mendesak, ya kan? Tapi kalau bisa yang jangan sekali-sekali dikenalkan HP. Ya. Jadi kalau di Cina itu Cina juga sama. Pola didik di Cina, anak-anak mereka itu dijauhkan dengan HP. Ya. Makanya kalau Bapak semua sering lihat di Facebook, itu ada viral bagaimana pola didik di Indonesia. Pola didik di Indonesia, anak SD sama gurunya joget-joget TikTok, ya. Ini merusak, ya. Akhlak anak sudah rusak, pola pikir anak sudah tidak baik, ya. Tidak sedikit itu gurunya, sesama guru joget-joget, kemudian dilihat anaknya, anak didiknya. Ini tidak mencontohkan pola didik yang benar, ya. Ini rusak, ya. Kalau di Cina tadi saya bilang kemudian dimunculkan di situ pola didik di Cina. Pola didik di Cina anak-anak langsung dilatih untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Misalnya dia dilatih ketika misalnya PAUD atau TK, dilatih untuk buat bangunan. Langsung ada dia disiapkan bahan-bahannya, dikasih tahu ini fungsinya untuk ini. Mereka langsung praktekkan buat bangunan dari bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ada pasir, nah, kemudian dilatih juga untuk masak, mencuci piring. Jadi anak-anak mereka dilatih langsung untuk beraktivitas nyata, ya, tidak secara online. Kita ini pola diri kita sekarang ini online semua, ya. Anak zaman sekarang, anak-anak milenial sekarang, anak generasi Z, ya, yang punya anak baru nikah, punya anaknya dikasih aja HP terus, ya. Akhirnya pertumbuhan anak itu rusak, otaknya rusak, ya. Nah, penggunaan gadget yang tak terkontrol, ya, ini akan membuat generasi individualis, ya, egois, kemudian antisosial, ya, mudah cemas, mudah emosi, labil dan sulit untuk beradaptasi, ya. Ya, generasi individualis karena ya mereka tidak mau ada rasa sosial, itu akan susah. Karena sibuk aja main di rumah sendiri, ya. Kalau kita dulu waktu zaman saya saja itu teman banyak, di seberang ada teman, di daerah Jalan Kuliah ada teman, di Teluk Liga ada teman. Jadi kita sering ngumpul terus ngobrol-ngobrol, ya. Di kecamatan ada teman. Karena kita main sepeda bareng, ya. Tidak pernah kita namanya gadget HP karena zaman itu memang tidak ada HP. Pada zaman kita kan, zaman saya, ya. Sampai zamannya Pak Jamal seangkatan kan. Jadi tidak ada yang namanya kita handphone. Jadi biar beda sekolah kita saling kenal. Karena dulu tempat main bola itu satu lapangan aja. Itu bisa dipakai dari mana-mana. Kita ketemu di situ main bola, main bulu tangkis, sama-sama semua. Nah, kalau sekarang ya enggak. Anak-anak walaupun di sekolah, ada juga sekolah itu mengizinkan anaknya bawa HP, ya. Ada beberapa sekolah negeri, ya. Ini padahal merusak, ya. Pola didik anak itu tidak layak dicontoh, tidak layak dilakukan karena anak belum waktunya berinteraksi kepada HP, handphone ini pola cahayanya, ada gambar resolusinya tingkat tinggi, itu banyak sekali paduan warnanya. Tidak boleh anak-anak terlalu sering. Ya, ini tidak boleh, karena ada penelitian yang melakukan demikian, tidak boleh, karena akan merusak pertumbuhan otak itu. Karena ada waktunya dia belum harusnya tumbuh, dia jadi tumbuh. Nah, jadi pentingnya para orang tua itu mengontrol, ya, penggunaan gadget tadi, ya. Kalau tidak terkontrol bahaya sekali. Kemudian anak itu egois. Nah, ini bisa dibayangkan. Anak-anak kalau lagi pegang HP diambil saja. Coba lihat. Wah, marahnya bukan main, monjak, ya. Sampai ini luar biasanya ada di berita kita lihat seorang ibu mengambil HP anaknya, ya, dia lagi main, diambil, langsung anak itu ngambil apa? Ambil pisau, ditusuk ibunya. Ini bisa bayang. Ini karena otaknya rusak, emosinya tidak terkontrol, ya. Jadi kalau dia lagi main HP itu endorfinnya akan keluar. Endorfin di otak. Ini kan seharusnya tidak boleh keluar. Maksudnya pada saat permain game itu tidak boleh anak-anak. Harus ada jalannya untuk mengasah itu.
Tapi ini distimulus dengan permainan game. Jadi emosinya mencuat, melunjak. Ya. Akhirnya berapa kasus itu sering dilarang sama orang tuanya dibunuh. Ya. Minta gadget ini sering nih, minta HP. Anak minta HP ke orang tuanya, tidak dikasih HP, orang tuanya dibunuh. Ini banyak kasusnya. Karena kalau sudah yang namanya emosi tidak bisa terkontrol, otaknya rusak, dia maunya melakukan yang sesuai dengan apa yang dia maini. Yang selalu dimainin kan game-game yang membunuh, game-game bunuhan, kelahi, ya. Game-game tembak-tembakan, langsung ketika tembak langsung mati orang apa segala macam. Emosinya mengikut kepada game-game yang dia main, ya. Sehingga ya ketika ada sesuatu dengan temannya saja emosi, itu langsung kelahi, langsung dipukul temannya. Ya. Nah, ini benar-benar merusak otak anak-anak. Kemudian juga ini tidak sedikit juga masalah cemas. Ya. Banyak sekarang anak generasi sekarang ini kuliah ya, ini sudah kuliah. Sempat saya sampaikan di khutbah Jumat itu, sudah kuliah dia tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Dampaknya dia apa? Cemas berlebihan. Ketika cemas berlebihan tidak terkontrol, akhirnya jalan buntu yang diambil. Ya, banyak mahasiswa-mahasiswi sekarang tidak bisa selesaikan tugas akhirnya bunuh diri. Ya. Ini karena tadi pola pikir, pola bentuk dia dari kecil itu memang sudah salah. Jadi generasi Z saat ini kan yang tadi termasuk generasi Z ya, sejak tahun 90-an sampai sekarang menghadapi berbagai macam masalah, tidak bisa terkontrol, cemas, emosi labil. Ya. Kemudian ketika ada perubahan sosial, dia susah untuk beradaptasi. Jadi memang bahaya sekali. Ya kalau bisa cucunya, anak-anak kita ya, diajak main-main bola, berikan bola, itu main-main aja sendiri dengan teman-teman, main bareng sana. Nah, ini yang perbuatan yang harus dilakukan. Nah kemudian karena dari lahir kemudian tumbuh di tengah mapannya kemajuan teknologi khususnya gadget sebagai alat bantu hidup. Ya. Jadi sekarang itu juga apa-apa dari orang tua, ya. Orang tua yang paling penting, ya. Orang tua itu sebagai kontrolnya, ya. Semua anak ini tidak lepas dari kontrol orang tua, ya. Karena dari lahir dia, tumbuh kembang dia, ya. Bagaimana gadget ini, ya. Bagaimana kita bisa mulai membiasakan anak itu dengan gadget ini kalau bisa dikurangi. Karena anak itu pada dasarnya tidak terlalu butuh dengan gadget. Ya, tidak terlalu butuh. Cuman karena pola pikir kita saat ini sudah semuanya dengan gadget, sehingga kita belum lupa dengan sesuatu di luar gadget tadi. Ya. Misalnya memberikan mainan-mainan yang edukatif, ya, yang mampu dia untuk melatih pola pikirnya, kreativitasnya. Itu kadang lupa kita. Terkadang orang tua juga mager, orang tua malas. Dia juga senang gadget, kasih aja gadget anaknya. Ya. Biar anaknya tenang, ya kan? Biar nggak kemana-mana, nggak jalan kemana-mana, kasih gadget. Ya. Padahal merusak perkembangan otak anak tadi saya bilang. Kemudian anak itu akan mudah sakit, ya. Fisiknya lemah, atau bisa dibilang generasi jompo. Ya. Karena kerjaannya cuma di rumah, mager, ya. Duduk main HP, kadang nggak makan, main HP lupa, ya. Ini bahaya sekali, ya. Nah, mahir teknologi itu sangat tergantung dengan teknologi yang ada, ya, dan saat ini. Terutama anak-anak itu harus difokuskan. Kalau misalnya mau dimainkan HP, ya, diberikan yang skill. Ya, banyak juga skill-skill yang bisa diambil dari gadget misalnya. Misalnya yang tadi edukasi, main-main edukasi, apa. Tapi kalau bisa ya anak-anak itu dijauhkan dari gadget, ya, karena bahaya sekali tadi. Nah dengan kehidupan yang serba instan tadi, gadget itu kan membuat kita ini, anak-anak kita itu pola pikirnya instan, serba instan. Ya. Karena dengan alat bantu teknologi tadi,
Ya, segala sesuatu itu jadi mudah. Contohnya saja misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah, ketika lagi lapar, itu kadang nggak keluar rumah. Cukup dia ambil HP, dia cari mana yang masakan online di Facebook, Instagram kan, dia bisa beli langsung. Nanti datang sendiri. Ya, atau pakai Grab ya, beli secara online makanan. Ya. Jadi semua serba instan, terbiasa cepat, ya. Sehingga apa, anak-anak itu kalau dilatih seperti ini dan melihat seperti itu, anak-anak itu kurang fight, semangatnya itu kurang, ya. Ketika menghadapi sesuatu itu mudah menyerah. Tadi saya katakan ketika tidak mampu mengerjakan skripsinya, tesisnya, mudah menyerah, ya. Putus asa, frustasi, stres, akhirnya bunuh diri, ya. Nah, kemudian juga ketergantungan terhadap sosial media ini harus dikontrol sekali, hati-hati, ya. Terutama kalau ada anak remaja. Kalau anak-anak sudah remaja, kalau dari kecil sudah dibiasakan sosmed, wah ini hati-hati, bahaya, ya. Karena dunia maya itu dunianya narsis, ya, umber privasi, ya. Jadi segala sesuatunya dieksplor, ya, ditampilkan di medsos, Facebook atau Instagram atau TikTok. Tidak ada lagi yang rahasia, tidak ada lagi yang sembunyi. Makanan kesukaannya, kebiasaannya sehari-hari, apa segala macam, itu muncul semua. Sehingga akhirnya apa? Dampaknya nanti dia akan mencontoh, ya, akan mencontoh sesuatu yang tidak layak untuk dicontoh, atau mencoba sesuatu yang tidak bagus untuk dicontoh. Itu banyak sekali di dunia medsos. Belum lagi yang mengkhawatirkan yang sempat kita bahas beberapa pekan lalu, ya, tentang LGBT, ya, LGBT. Ini maraknya di medsos atau hati-hati. Karena dia ada global communication, connectionnya itu sangat cepat, LGBT, ya. Ya. Jadi generasi sekarang itu gampang terpengaruh LGBT, bayangkan, ya. Game-game yang ada saat ini itu di dalamnya itu banyak disusupi arah ke LGBT. Itu harus hati-hati, ya. Karena masalah saat ini itu sangat urgent, ya. Kita dengan medsos itu informasi sangat banyak, banjir informasi, ya. Jadi anak-anak itu belum saatnya menerima informasi terlalu banyak. Otaknya itu belum cukup, belum mampu, belum saatnya. Informasi tentang ini, tentang itu, apa segala macam, ya. Merusak perilaku anak, ya. Kemudian anak-anak itu akan gampang berubah, tidak tepat pendirian, ya. Tidak tepat pendiriannya, ya. Kemudian anak-anak itu selalu berusaha untuk sesuai dengan tren zaman yang ada. Kalau misalnya ketinggalan zaman atau tidak update, itu gimana rasanya? Itu zaman anak-anak sekarang. Jadi untuk belajarnya tidak ada, untuk fokus mengembangkan diri, ya, tidak ada. Ini generasi kerupuk semua, tanda petik, ya. Ketika ada masalah mereka kerupuk kena air, hancur, rusak, ya, tidak jelas, ya. Langsung menjadi seperti air, ya. Begitupun anak-anak sekarang, ketika ada masalah tidak mampu diselesaikan, bisa macam-macam yang dilakukan. Dan kemudian juga terutama generasi anak-anak perempuan, ya, ini hati-hati di medsos. Sekarang itu, ya, tadi sudah saya sampaikan faktanya, banyak anak siswa SMP hamil di luar nikah. Bahaya sekali, ya. Ketika dia sudah kenal di medsos, ada orang-orang yang memang selalu memperhatikan medsos. Anak-anak perempuan itu dikontrol. Si pulang itu selalu update di medsosnya jam sekian. Kesukaannya apa, pakaian apa dia suka, hobinya apa, itu kan yang disampaikan di Facebook. Sehingga lewat jalur itulah laki-laki tertentu itu mulai mendekatinya. Orang-orang yang jahil, yang ketika akhirnya bertemu akhirnya diperkosa, ya. Bertemu akhirnya dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya, banyak sekali terjadi, ya. Bagaimana yang di daerah Lampung atau daerah di luar Kalimantan yang sempat viral itu, penjual gorengan yang diperkosa rame-rame, ya.
Ini kan anak-anak habis nonton video porno. Bahaya, anak laki-laki. Sebenarnya kalau mereka anak laki remaja ini tidak nonton itu tidak terangsang seperti itu dia. Ya. Namanya remaja itu keinginannya, emosinya itu lagi tinggi-tingginya. Ya. Tidak terkontrol, nonton terus. Ya, bahaya jadi. Ya. Jadi efeknya sangat luar biasa. Ya. Jadi disinilah pentingnya keluarga dalam mengontrol digital anak-anak. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasharani. Setiap anak itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, Nasrani atau Yahudi. Ya. Jadi pada dasarnya anak-anak kita yang lahir saat ini ya fitrahnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lah peran kita sebagai orang tua mengarahkannya, mendidiknya, ya, menyampaikan yang baik, kemudian menyekolahkan yang Islami, memberikan pendidikan Islam sejak dini. Jangan sampai kita telat dalam memasukkan pendidikan Islam, mengenal tentang tauhidan, ya, keimanan kepada anak-anak kita, hingga akhirnya anak-anak kita tumbuh dalam keadaan ya apa adanya seperti generasi yang lain. Nah, pola asuh dan pendidikan anak ini kembali kepada orang tua dan guru kalau zaman sekarang, ya. Karena guru-guru juga pengaruh, ya. Kalau guru-gurunya yang tadi saya bilang banyak anak sekolah, guru SD, itu anak-anaknya didiknya disuruh ikut-ikut TikTok, joget-jogetan, ya. Ini kan merusak. Kemudian macam-macam, tidak sesuai dengan pembinaan Islam. Kemudian peradaban dan ideologi yang memimpin. Sekarang kita dibawa kepemimpinan peradaban kapitalisme, ideologi kapitalisme yang memimpin manusia. Sehingga apa? Hampir sama pola diri kita, seluruh dunia hampir sama. Di Amerika sama di Indonesia ya sama juga. Pergaulan anak-anak itu sama, ada kekerasan, perkelahian, seks bebas, perampokan, pembunuhan, ya. Ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak. Bagaimana kemarin ada lagi di TV itu, di YouTube lagi, di Facebook, medsos, remaja rame-rame mereka tawuran, sering tawuran. Tawurannya tidak main-main, masing-masing bawa celurit, ya kan? Ini sudah memang niatan untuk membunuh. Ya. Ini kan berarti ada salah pola didik di awal-awalnya sebelumnya, ya. Anak-anak SMP tawuran, ya, bunuh-bunuhan, ya, sesama teman SMA, ya. Ini salah pola didik, ya. Pola didik keluarga, orang tua dan di sekolahnya. Kemudian lingkungan yang membesarkan juga berpengaruh, ya, terhadap anak-anak kita, ya. Di sekolah pun juga itu tadi saya bilang ada beberapa sekolah itu yang mengizinkan SD negeri anaknya bawa HP, ya. Ada salah seorang guru saya cerita, jadi anak ini bawa HP, jadi di HP itu isinya apa? Film porno. SD masih kelas 2 atau kelas 3, ya, kata gurunya. Kemudian ditanya, dipanggil lah, dipukul itu anak sama gurunya, dihukum berat, ya. Marah betul gurunya, ya. Ditanya, kenapa kamu begini? Siapa? Belajar dari mana? Belajar dari bapaknya. Astagfirullah. Jadi bapaknya itu suka nonton yang gitu, dinontonnya sama anaknya, ya. Ini yang bahayanya. Nah, kemudian masalahnya perbuatan itu dibawa ke sekolah. Anak-anak yang baik-baik di sekolah bergaul dengan anak-anak yang tadi yang bawa handphone isinya pornografi, akhirnya ikut-ikutan. Dia lihat punya temannya, namanya kalau dia sudah di kelas sesama temannya kan mereka bebas. Ayo ini ada ini viral apa? Mereka saling melihatkan satu sama yang lain, saling mengajak. Ya. Makanya kalau saling mengajak kebaikan tidak apa-apa, tapi kalau saling mengajak keburukan, ya. Makanya juga anak-anak sekarang juga kadang di antara mereka saling mengajak membuli temannya. Kalau membuli temannya juga sama-sama mungkin.
Jadi bahaya sekali yang gadget tadi ya. Kadang kita juga di rumah sudah berusaha untuk kontrol anak kita, kemudian di sekolah juga sudah dikontrol baik, tapi ada teman yang satu, temannya anak kita, dia bawa handphone tadi, isinya porno ya. Dinonton sama anak-anak kita. Makanya juga kadang ada anak-anak, orang tua kaget, anaknya tidak pernah ngomong-ngomong kotor, jorok, tidak pernah diajar di rumah, tiba-tiba kok pulang dari sekolah ngomongnya jorok-jorok, kasar, padahal di rumahnya sudah tidak ada TV apa. Tapi ya karena dia dapatnya dari temannya, karena di teman sekolahnya itu ya tidak sama seperti orang tuanya. Orang tua anak teman anaknya itu kan bisa jadi bukan agama Islam, bisa jadi didikannya bebas ya. Jadi memang harus ketat pola didik pendidikan anak kita ini ya. Kemudian juga terutama kita harus paham ya, bagaimana visi hidup kita. Ini penting sekali. Dari mana kita? Kita dari Allah ya. Tujuan kita untuk di dunia ini itu apa? Ya. Itu beribadah ya. Kemudian kemana kita setelah kehidupan dunia ini? Kita akan kembali kepada kampung akhirat ya. Jadi visi hidup kita harus selalu kita ingat, kita ajarkan kepada anak kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kita harus kenalkan ya. Kita harus beriman kepada Allah, Rasulullah ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah ya. Kemudian kita berusaha untuk mengajarin tentang Islam, adab-adab, doa-doa ya. Kemudian menjalani kehidupan ini dengan syariat Islam. Itu disampaikan kepada anak-anak kita. Dan kita pun juga harus memiliki pemahaman yang benar. Yang kita harus ingat bahwa visi hidup kita adalah beribadah. Karena ada juga orang tua yang visi hidupnya masih belum jelas. Ya, yang penting jalan hidup aja. Yang penting anak kita tidak mencuri, tidak macam-macam dan lain sebagainya. Tidak demikian. Jadi anak itu juga harus dipahami visi hidupnya untuk apa. Mulai sejak dini harus dikenali bahwa tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak bapak juga harus disampaikan, bapak, ibu, nenek, kakek ini hidup di dunia untuk beribadah. Tujuan kita adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengambil barang teman tidak boleh, mengejek teman tidak boleh, misalnya membuli teman kita tidak boleh ya. Itu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Diajarkan perbuatan yang baik, biasakan membantu teman di sekolah, menyapa, senyum ya, bekerja bakti, berbuat baik kepada gurunya, bersihkan rumah, bersihkan sekolah. Diajari perbuatan-perbuatan yang baik-baik, diberikan penjelasan juga yang buruk ya. Nah, karena ketika sudah tertanam akidah keimanan yang benar, pemahaman anak kita sudah tertanam pola pikir dan pola sikapnya yang Islami ya, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter tangguh, kuat ya, generasi yang unggul ya. Mereka akan siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan cinta ilmu ya. Dia akan memuliakan ilmu ya. Karena ilmu itulah kunci segala-galanya. Kalau ingin sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Kalau mau sukses dengan dunia, dengan ilmu. Tidak ada kesuksesan itu tidak diawali dengan ilmu ya. Jadi kalau pola pikir, pola sikap anak kita ini sudah bagus, tangguh, cemerlang ya, maka dia kelak akan menjadi generasi yang khairul ummah, generasi yang terbaik ya. Dia tidak akan menyusahkan orang tuanya ya. Sekarang berapa banyak orang tua dibuat susah ibu orang tuanya, anak-anaknya ya, banyak sekali ya. Anaknya tadi kena seks bebas, anaknya kena narkoba, anaknya kena kriminalitas, anaknya kena pencurian, narkoba dan lain sebagainya ya. Karena tidak dibangun pola sikap dan pola pikir yang mantap kepada anak, dibangun dari akidah tadi, tidak dibangun dasar keimanan.
Anak sejak kecil hanya dididik dengan biasa-biasa saja, mengalir tanpa dimasukkan nilai-nilai agama, keimanan dalam kehidupannya. Nah, kemudian anak-anak kita ke depannya, dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik, khairul ummah tadi. Maka dia tidak akan takut kelaparan, dia tidak akan takut ditinggal oleh orang tuanya, misalnya belajar kalau di pondok apa segala macam, dia tidak takut, dia siap ya. Karena sudah tertanam dalam dirinya keimanan yang benar. Nah, generasi berkarakter kuat itu membutuhkan pola sikap dan pola pikir yang Islami tadi ya. Yang ini akidah yang kuat dibangun, kemudian keterikatan akidah dengan pilihan hidup ya. Peraturan kehidupan sehari-hari itu muncul dari akidah yang dibangun ya. Nah, digital parenting adalah proses mendidik dan mengajarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi digital dengan aman dan bertanggung jawab ya. Jadi kita harus juga mengajari saat ini kepada anak-anak kita agar menggunakan gadget itu dengan benar ya, dan bertanggung jawab ya. Maksudnya benar itu adalah sesuai dengan kebutuhan ya. Prinsip yang harus kita lakukan di dalam memberikan pemahaman tentang gadget ini kepada anak-anak kita, pertama adalah komunikasi, kedekatan dan kepercayaan adalah kunci ya. Jadi tanamkan komunikasi kepada anak bahwa main gadget itu boleh ya. Tinggal kita buat kepercayaan, kita atur waktunya. Kemudian orang tua dan anak bangun kedekatan ya. Kedekatan dibangun sehingga muncul kepercayaan ya. Kedekatan dibangun itu ya dengan selalu komunikasi, bermain ya. Ya. Kalau lagi makan ya makan bareng, main ya. Nah, kayak sekarang. Dan banyak sekali orang tua keluarga sekarang di tempat makan pun bapak, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Makanan belum disentuh, sibuk semua makan-makan ya. Jadi tidak ada komunikasi terbangun ya. Di antara bapak sama ibunya, anak sama istrinya, tidak ada komunikasi. Semua masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing ya. Yang kedua adalah tetapkan batasan dan aturan. Tetapkan aturan dan batasan yang jelas terkait waktu menggunakan gawainya, konten yang sesuai, penggunaan internet, akses media sosial dan perilaku online sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak ya. Jadi buat aturan tadi, aturan yang jelas, menggunakan gadget waktunya tepat, tidak boleh pegang gawe pada saat yang belajar ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat tidak boleh menggunakan gawe gadget ya. Boleh pada saat hari libur, misalnya hari Sabtu sama hari Ahad. Itu pun di bawah waktu jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Nah, misalnya begitu ya. Jadi dibuat komunikasi yang bagus ya, kepercayaan ya. Kepercayaan kepada anak artinya ketika waktunya memang dia mau main, kasih di waktu, cuman dibatasi. Tidak boleh buka yang macam-macam, kontennya, penggunaan internetnya itu diajar. Nah, batasi waktu adalah tetapkan batas waktu layar. Pastikan anak-anak memiliki waktu yang seimbang antara aktivitas online dan offline. Jadi yang terpenting adalah aktivitas offline. Ini harus anak-anak diarahkan yang punya anak-anak sesuai dengan umurnya, ya, sesuai dengan umurnya. Dan memang anak-anak itu harus dibiasakan secara offline, bermainnya, bercanda, ya. Apapun juga itu dilakukan dengan kreativitas ayah bunda semua ya, dengan cara-cara yang benar ya. Kemudian pengawasan, pantau aktivitas online anak, terutama saat mereka masa kecil untuk memastikan mereka terlibat dalam konten yang aman dan sesuai usia ya. Jadi diawasi. Jadi jangan sampai anak kita seumuran dia itu sudah buka konten-konten yang belum waktunya. Dan kemudian diberikan konten yang sesuai usianya, sesuai dengan usianya, misalnya usia PAUD, usia SD, yang SD kelas 1, PAUD sampai kelas 2 misalnya, itu masih hampir sama. Misalnya ya main, misalnya buka gadget, ya misalnya buka Upin Ipin atau yang Islami lah.
bisa dilihat. Kemudian memberikan permainan ataupun game-game juga dilihat yang sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk kebutuhan pendidikan. Ya. Dorong dan ajari anak penggunaan perangkat digital untuk tujuan pendidikan, seperti mengakses sumber belajar online, aplikasi pendidikan interaktif, dan situs web informatif. Seimbangkan hiburan dengan konten pendidikan. Jadi di samping kita memberikan akses tadi anak untuk melihat konten hiburan dia, bermain dia, kita juga ajarkan anak, dorong untuk menggunakan gadget itu, gawainya untuk dunia pendidikan. Ya, bisa belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar sains, belajar informatika, itu juga bisa. Banyak yang bisa dilakukan juga secara online. Kemudian literasi dan pendidikan digital. Didik anak-anak tentang potensi resiko dan bahaya dunia online, seperti cyberbullying, predator online, phishing, dan penipuan. Ajari anak cara melindungi privasi dan mempertahankan jejak digital yang positif. Ajari mereka cara mengidentifikasi dan menangani situs ini jika mereka menghadapinya. Jadi anak sudah diberikan literasi pendidikan digital. Artinya adalah ada konten-konten yang berbahaya itu sudah disampaikan. Ini tidak boleh ini. Konten seperti ini berbahaya, belum waktunya. Kalau ada seperti ini, segera di close, dikeluar. Kalau tiba-tiba muncul, ini diklik, diajari, ya. Kemudian masalah penipuan itu juga harus hati-hati. Terutama ini kalau sudah remaja, ya. Makanya dari kecil itu harus diingati. Banyak remaja putri ini yang tertipu di dunia online, ya. Bahaya sekali. Anak remaja itu, makanya para bapak terutama jangan lupa menyanjung. Penting menyanjung, memuji anaknya, itu penting. Kalau anak, terutama anak perempuan, tidak pernah disanjung, tidak pernah dipuji orang tuanya, kemudian dia di luar di medsos dipuji laki-laki lain, dia gampang terkait, gampang suka. Ya, makanya didikan pertama para orang tua itu, para bapak pada anak perempuannya adalah dipuji. Misalnya, wah, yang soleha, cantik, ya, pakaiannya bagus, tulisannya bagus. Intinya pujian-pujian itu diberikan kepada anak perempuan, terutama para bapak. Karena kalau anak dari kecil perempuan itu tidak dipuji-puji sama anak bapaknya, nanti ketika dia remaja dipuji sama laki-laki, itu gampang jatuh hati. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian jadilah teladan, ya. Tunjukkan kebiasaan digital yang bertanggung jawab dengan menggunakan teknologi secara seimbang dan bijaksana, batasi waktu, ya. Ya, kemudian diajari berinteraksi secara bertanggung jawab di sosial media, ya. Jadi orang tua juga harus bertanggung jawab, memberi contoh, teladan. Jangan sampai ya, jangan main HP apa segala macam. Tapi tidak pernah berhenti main HP. Orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya malah bermain. Padahal anak itu menunggu ayah bundanya itu main sama dia. Tapi ayah bundanya sibuk main HP terus. Jadi mau tidak mau kan anak mencontoh. Anak itu paling pintar meniru, ya, paling pintar meniru. Jadi dia melihat bapaknya, ya, setiap hari dia gitu, pulang kerja, mau kerja, bangun tidur, mau tidur, HP terus. Ya, anak juga begitu, dia lihat. Jadi kalau kita ingin mendidik menjadi teladan bagi anak, dia pada saat bersama dengan istri, waktunya berkumpul keluarga, jangan pegang HP, jauhi HP. Saatnya momen-momen berharga dengan keluarga itu ditampakkan. Karena masa-masa anak-anak itu saatnya sebentar saja, ya. Jangan sampai masa-masa emas anak, dalam masa-masa pola kembang dia, berlian-lian dalam pertumbuhan pola pikir itu dibiarkan begitu saja, ya. Mungkin karena waktu, ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau ditanyakan lagi, persilakan sebelum kita tutup. Kalau
dari yang ditanyakan, saya menyampaikan pesan penting ini yang harus kita ingat bersama, bahwa pertama ketegasan butuh kedekatan. Ya. Jangan tiba-tiba kita tegas kepada anak tapi tidak dekat. Hubungan emosional kita sama anak itu tidak terbangun. Ketika kita tegas atau memerintahkan sesuatu, itu tidak akan pernah bisa dijalankan anak dengan baik karena kita tidak dekat. Makanya orang tua itu harus membangun kedekatan sama anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita pada masa pertumbuhannya, terutama misalnya remaja, itu jauh lebih dekat kepada orang lain daripada orang tuanya. Itu salah. Jadi anak itu harus selalu dekat. Kalau dia ada susah, ada sedih, ada keluhan, itu yang dia lapor, yang dia sampaikan tempat curhat itu adalah orang tuanya, ya, bukan kepada yang lain. Itu adalah kedekatan yang harus terbangun. Kemudian memanfaatkan momentum kedekatan. Kalau sudah bersama-sama dengan anak, tidak boleh pegang HP. Kalau lagi ngomong, lagi makan, lagi misalnya di tempat wisata, tidak boleh fokus ke HP. Pokoknya ditinggalkan HP, manfaatkan momen bersama dengan anak. Kemudian sempurnakan semua target pendidikan sesuai tahap dan perkembangan tubuh anak. Ya. Bantu memanage tantangan yang dihadapi sesuai dengan zamannya. Ya. Ya, kalau ada masalah anak segera diberikan solusi, diberikan misalnya dia anak kita butuh latihan fisik, lemah fisiknya, ajarin skill, ya. Kemudian diajari kreativitas yang dia butuhkan untuk kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk membina, mendidik generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar anak-anak kita ini tidak gampang terjerumus pergaulan yang salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.